Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta Muhammad Farid untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini yaitu Sejindo, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Nah, silakan kalian mengisi kehadiran ya, Nak. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Selamat datang di kelas sejarah. Oke. Pembelajaran hari ini, persiapkan buku teks kalian, LKPD yang sudah Ibu berikan, karya tulis kelompok yang akan kalian presentasikan. Selanjutnya, materi hari ini dengan KD-nya masih sama, ya. Kemudian ada indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Nah, nanti kalian akan presentasikan. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita mendengarkan lagu nasional. Untuk itu, bersikap sempurna ya, Nak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan berikutnya, Ibu akan bertanya pada kalian. Di Jumat lalu, apa yang sudah kita pelajari? Belajar tentang pendahuluan tentang demokrasi liberal, Bu. Sama kemarin juga ada diberi tugas tentang LKPD dan karya tulis. Oke, terima kasih Muhammad Farid. Nah, itu kita berbicara tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Nanti macam-macam demokrasi berkembang di Indonesia. Nah, kemudian menurut kalian manfaat kita mempelajari materi lalu dan materi hari ini kira-kira apa, Nak? Mungkin kan sekarang politik lagi naik, Bu ya. Jadi mungkin untuk sekarang kita bisa dapat mempelajari apa-apa yang harus kita tidak lakukan dan harus kita lakukan dari pelajaran demokrasi liberal ini. Ya, terima kasih Farid. Ada yang lain? Demokrasi itu apa aja definisinya? Terus tokoh-tokoh yang menyetuskan adanya demokrasi itu siapa aja, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, terima kasih Lola. Itulah manfaatnya. Dengan kita mempelajari mengenai demokrasi liberal, kemudian perkembangan politik dan ekonominya, kita bisa mengetahui seperti apa sih kebijakan pemerintah pada masa demokrasi liberal. Politiknya luar negeri maupun di dalam negeri. Kemudian seperti apa kebijakan ekonominya, sehingga kalian bisa melihat ternyata ini juga bagian dari proses demokrasi saat ini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Untuk itu, di Jumat lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk mempresentasikan hasil karya tulis kalian. Hari ini yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu, sebelum kalian presentasikan, persiapkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Dibuka dulu karya tulisnya sambil Ibu menampilkan aturan-aturan selama presentasi berjalan. Ini adalah aturannya. Silakan kelompok diskusi mempresentasikan hasil karya tulis dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan, perhatikan. Nah, masing-masing kelompok diberikan selama 10 menit. Dan setiap kelompok ada moderator yang harus memperhatikan waktu agar tepat sesuai yang ditargetkan. Kemudian, moderator membuka sesi tanya jawab dan membatasi pertanyaan.
Notulen dalam kelompok mencatat pertanyaan dari kelompok lain. Bagi peserta didik yang tidak presentasi, diharapkan menyimak dan memahami presentasi tersebut. Setelah itu, kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Sampai sini paham ya, Nak? Kalau sudah paham, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Sebentar, Ibu Tos. Siapa yang akan? Saya izin, Bu. Share screen. Screen siapa? Saya, Bu. Hania. Ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Lola Amaria sebagai ketua kelompok, Aulia Dian Firdina, Hania Safita, Fadesia Melati, Nina Aulia, dan terakhir Muhammad Farid FB. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kami bisa menyelesaikan karya tulis sejarah Indonesia yang berjudul Perkembangan Kehidupan Politik pada Masa Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959 dan demokrasi saat ini yaitu tahun 2021. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, Bu Irma selaku guru pembimbing sejarah Indonesia dan teman-teman lainnya yang sudah mendukung dalam penyusunan karya tulis sejarah ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk ke dalam poin pembahasan, yaitu di mana bab 1 ini menjelaskan demokrasi liberal, disebut juga dengan demokrasi formal atau konstitusional, di mana suatu demokrasi yang berlandaskan kebebasan untuk menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik individualisme. Latar belakang yang kami ambil yaitu Indonesia yang terbebas dari gangguan Belanda dan berhasil menyusun undang-undang sementara yang diterbitkan pada tahun 1950. Rumusan masalah yang kami dapatkan yaitu bagaimana kondisi perkembangan politik pada demokrasi liberal dan demokrasi saat ini. Tujuan dari penelitian yang paling penting adalah untuk mengevaluasi perkembangan kehidupan politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi saat ini. Manfaat penelitian yang pertama dalam aspek teoritis yaitu untuk memperkaya teori dalam bidang sejarah serta menjadi bahan studi lanjut bagi penelitian sejenisnya. Untuk aspek praktis yaitu untuk mengetahui perkembangan politik pada masa demokrasi liberal dan demokrasi saat ini. Untuk bab 3 ada metode penelitian. Dalam karya tulis kami menggunakan metode sejarah, yaitu cara untuk mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Dan juga untuk cara pengumpulannya ini kami mengumpulkan dulu bahan materinya, lalu kita diskusikan secara kritis, lalu kita tuangkan dalam hasil dan pembahasan. Adapun caranya yaitu kita melakukan teknik kajian pustaka yang merupakan bentuk pengumpulan sumber-sumber dari buku, literatur, dan bacaan tulisan yang relevan. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode historis dengan data kualitatif. Materi selanjutnya adalah hasil pembahasan perkembangan kehidupan politik pada demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang dilindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Ciri utamanya adalah sering bergantinya kabinet yang dilatar belakangi karena Indonesia menganut sistem kepartaian dan juga menerapkan sistem parlementer di mana parlemen negara punya peran yang penting. Sistem ini memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai serta dibebaskan mengkritik pemerintah. Lalu, ada beberapa ciri-ciri sistem parlementer, diantaranya parlemen dianggap penguasa utama negara, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif, dan lembaga legislatif bisa menekan lembaga eksekutif. Berikut kelebihannya adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi, memajukan perekonomian negara, dan kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Serta kekurangan sistem parlementer yaitu tingkat individualitas yang tinggi, besarnya kesenjangan sosial, dan banyak terjadi gejolak ekonomi. Sekian penjelasan terkait pemaparan karya tulis sejarah Indonesia. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Lola mau nanya dong. Iya. Kan demokrasi liberal ini kan memberikan hal baik ya kepada masyarakat Indonesia. Nah, lalu mengapa sih liberal ditentukan dan digantikan dengan demokrasi terpimpin? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang tadi, mengapa pada saat
demokrasi liberal itu sering berganti kandidat. Ini karena ada permasalahan. Di antaranya itu yang pertama ada kebijakan pemerintah yang berbelit-belit. Lalu yang kedua ada kondisi politik di Indonesia yang tidak stabil. Yang ketiga rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat ada maraknya pemberontakan di berbagai daerah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lola dan kawan-kawan untuk presentasi kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian mengenai itu ya, tadi hasilnya pertanyaan dan sebagainya. Karena keterbatasan waktu, nanti kelompok 4 akan dilanjutkan ke Jumat depan. Ya. Nah, untuk itu Ibu akan bertanya mengenai kendala apa saja sih, Nak? Atau kesulitan yang kalian alami mengenai materi maupun pembuatan karya tulisnya. Devi? Gimana? Nah, ada kesulitan? Sama Bu, kayak Rizka, kayak saya paling dalam hal materi aja kali ya Bu ya. Kan kalau kelompok saya itu mengenai perekonomian pada masa demokrasi liberal. Terus ya gimana sih cara kita untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu gitu. Jadi materi-materi itu yang agak sulit ya Bu. Dari saya sih itu. Oke. Kemudian gimana, ada tanggapan dari kelompok lain mengenai kesulitan yang dihadapi oleh kelompok lain juga? Izin Bu. Oke, Farid. Mungkin mau ngasih saran aja sih ke teman-teman untuk cari informasi ya tadi materi. Kalau dalam membuat karya tulis tuh alangkah baiknya kita jangan ambil dari artikel, soalnya kalau artikel tuh belum bisa dipastiin betul atau enggaknya. Jadi lain kali mungkin untuk pengguna kalau mau bikin karya tulis boleh ambil materi itu dari jurnal ataupun buku-buku. Itu kalian bisa cari di di Google Scholar, atau banyak juga web yang naruh jurnal-jurnal atau buku-buku, bisa juga ada di academy.education itu ada, atau bisa kalian juga cari di Google aja web yang isinya banyak jurnal, itu baru kalian ambil di situ. Soalnya kalau kalian ambil dari informasi artikel dari Wikipedia itu belum valid datanya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Farid. Itu sarannya ya untuk Devi dan Rizka mengenai kesulitan yang kalian alami. Baik, dalam tahap presentasi kalian sudah selesai. Kemudian sebelum kita akhiri, apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi untuk kesimpulan hari ini, demokrasi liberal itu merupakan demokrasi yang menyetujui suatu kebebasan, tapi dalam laksanaannya memang kurang efisien Bu. Untuk ekonomi banyak banget tutangan-tutangan yang harus dibayarkan oleh negara dan beban-beban lainnya. Jadi gitu sih Bu. Untuk kesimpulan. Terima kasih Lola. Kemudian ada hal baru nggak saat kalian mencari sumber atau diskusi mengenai materi tersebut? Ada nggak yang kalian temukan? Banyak banget sih Bu yang didapetin dari pembuatan karya tulis ini. Soalnya kan sebelumnya saya juga kurang tahu ya tentang demokrasi liberal ini. Jadi kalau pas sudah mempelajari ini kita bisa tahu juga latar belakangnya, lalu perbedaan apa aja sih yang ada dari demokrasi liberal dan demokrasi saat ini. Dan juga kita juga tahu banyak juga tentang kehidupan pada masa itu sih Bu. Oke, terima kasih. Itu ya, mungkin temuan barunya kalian bisa membedakan kebijakannya. Kemudian mungkin ada kebijakan yang masih terus dilaksanakan dari zamannya demokrasi liberal. Nah, sampai dengan demokrasi saat ini, dari pembentukan Undang-Undang 45, UUDS, kemudian berubah lagi kembali ke Undang-Undang 45, Pancasila, yang pastinya sekarang mengalami demokrasi Pancasila, yang dimana nilai-nilai Pancasila ini harus digaungkan, dijalankan oleh setiap rakyat Indonesia. Setelah ini, Ibu akan memberikan evaluasi dalam bentuk kuisis. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.